آه كمان ما شاء الله طيب. يا لا تزد في شدة، يا أو لا تزد في شد حرف فتزيد في المعاني فتكون المشكلة. Ya, di sini kami jelaskan secara singkat ya. Jangan kalian berlebihan ya pada sebuah huruf yang bertasydid ya, fatazid fil ma'ani fatakun al muskilah. Sehingga ya ketika misalnya kita berlebihan, maka itu akan menyebabkan perubahan atau maknanya menjadi muskilah. Apa itu muskilah? Yaitu bermasalah. Ya nahwa shaddil ba'i fi rabbaka qad yuksibul kilmata ma'nal ajala. Ya banyak sekali yang di mana dia mubalaghah pada huruf yang tasydid. Ya di huruf atau di kalimat rabbaka. Rabbaka. Mubalaghah bagaimana? Dengan berlebihan dalam menahannya. Ya ini sama seperti yang sukun kemarin. Ya sukun contoh misalnya bismi, bismi, kita menahan terlebih ya atau apa lebih daripada kadarnya, maka itu akan menyebabkan dia rusak maknanya ya, ataupun dia rusak dari segi kalimatnya. Yang kedua kita ya mubalaghah dalam menekannya, ya mubalaghah pada menekannya, maka ini yang akan bermasalah. طيب أو تزد في حبسك الياء يبن صوت الجيم فعل من لا وزن له. Ya atau kita menambahkan pada huruf ya misalnya yang bertasydid, ya maka di sini ketika misalnya kita berlebihan pada huruf ya yang bertasydid, maka suaranya seperti suara huruf jim ya, la waznalah, yang dimana dia tidak ada wazannya di dalam atau tidak ada asalnya, ya tidak ada asalnya. Jadi contoh misalnya ya mungkin kita ya iktimat kepada musawwar, kitabul musawwar, yang dimana dia menabarkan pada huruf wa dan ya, kan tetapi jangan sampai mubalaghah iya sampai dia terputus waliyadzubillah, ya maka seperti ini akan berubah ya maknanya. Kita baca penjelasan ya. Al-mubalaghah fi syiddati tuaddi ila ziyadati fil mabna. Bahwasanya kita jika misalnya kita berlebihan nih ya di dalam sebuah tasydid, maka itu menyebabkan ya ziyadatu fil mabna, maka itu akan menyebabkan tambahan daripada susunan huruf tersebut. Ya, contoh misalnya, izin kami coret-coret. Ya. Ya, contoh misalnya yang dimana kita berlebihan dalam ya, huruf yang tasydid. Contoh misalnya rabbaka. Ya, rabbaka. Di sini ya, rabbaka huruf ba-nya dia hanya dua saja. Ya, hanya dua saja. Yang di mana dia sukun, lalu yang kedua dia ya apa? Dia berharakat. Contoh misalnya yang di mana dia mubalaghah, rabbaka, maka kalau misalnya kita lihat seakan-akan seperti ini. Ya, ada ba, ya. Ah, Rabbaka. Meskipun banyak di sini tidak qalqalah, anggap saja yang di mana dia tidak qalqalah sebagaimana contoh yang lainnya. Jadi apa? Sehingga dia akan menambahkan dari segi ya mabnanya, susunan daripada kalimatnya. Sehingga kalau misalnya kita katakan ya ziyadatul harf, ya ziyadatul harf, ya ziyadatul fil ma'na, ya. Kalau misalnya kita menambahkan ya sebuah huruf di dalam satu kalimat, maka sama saja kita menambahkan ya makna di dalam kalimat tersebut. Lalu dikatakan di sini bahwasanya waziyadatul atau waziyadatu fil mabna tuaddi biduriha ila ziyadati fil ma'na. Ya bahwasanya ketika misalnya kita berlebihan dalam atau kita misalnya menambahkan satu huruf, ya maka dia akan menyebabkan bertambah juga dari segi makna. Ini yang kami jelaskan tadi bahwasanya ziyadatul harf ziyadatul fi ma'na, ya. Dan juga dikatakan bahwasanya wa hadza yuaddi ila tawnidin ma'ani lam ya'ti bihal Qur'an. Bahwasanya yang seperti ini, ya mubalaghah yang seperti ini itu tidak ada asalnya, ya. Tidak ada asal daripada Al-Quran tersebut, imma dari segi kalimatnya, hurufnya, ataupun dari segi maknanya. Sehingga apa? Ya maka kalau misalnya kita berlebihan dalam tasydid, itu termasuk lahnun jani. Ya, lahnun jani. Mengapa Ustaz lahnun jani? Ya, taib. Ya, dhabit daripada lahnun jani, yaitu salah satunya ketika kita misalnya mengucapkan ya sebuah kalimat, dia bisa menyebabkan makna tersebut berubah. Makin termasuk lahnun jani. Ya, lahn yang fatal. Kalau misalnya kita dengan sengaja, maka kita berdosa di dalamnya. Ya, lalu dikatakan di sini bahwasanya ya wa huwa khatun fadihun, ya yuqaribu taghyir al harakat.
Kalau Anda lihat harokat di sini, ya bukan harokat tetapi kalimat, ya, ataupun makna, ya. Yang di mana ini merupakan ya khatan fadhi ini seperti kesalahan yang apa? Yang sangat-sangat jelas sekali, yang sangat-sangat tampak sekali. Ya, yuqaribu ya taghyir al-harakat atau taghyir kalimat awil ma'na. Yang di mana dia lebih seperti ya bisa mencapai ke dalam derajat yang di mana dia merubah ya sebuah kalimat ataupun dari segi maknanya. Ya wadzalika an-nahwu ya ziyadatu syiddah atau syaddah. Ini seharusnya syaddah ini. Ya, dalilnya fathah maftuhah. Ya ziyadatul ya ziyadatu syaddatil ba fi misli kaunihi ta'ala. Ya contoh misalnya dia penambahan huruf ya ba atau kita berlebihan dalam huruf ba di dalam kalimat rabbaka. Ah, kebanyakan ya daripada orang ya ketika membaca rabbaka, Ustaz, ini kan banyak di syiddah, Ustaz. Dia syiddah. Ya, dia tahu kalau bahasa Indonesia itu syiddah, ya, atau tasydid, ya. Tapi ya dalam bahasa itu syiddah, ya, syiddah. Jadi contoh misalnya Ustaz, ya rabbaka. Kebanyakan orang yang di mana dia membaca huruf ba ini dengan sifat yang syiddah. Sifat syiddah itu bagaimana? Yang di mana dia membaca dengan ya kuat. Ba, ta, ti, to, ka, apa lagi? Ya, yang dimana dia ditampakkan dengan kuat dan juga salah satu tampak dari salah satu ya dampak daripada sifat syiddah ya dia suaranya lantang, ya dia suaranya lantang dan juga ya dari salah satu sifat atau apa dampak daripada sifat syiddah dia itu tidak ada awalnya atau tidak ada mukaddimahnya, tidak ada ancang-ancangnya. Bukankah ketika misalnya kita mengucapkan sin, sa, si, su. Ada awalannya, ada sifatnya kita tampakkan. Ininya. Sedangkan kalau misalnya syiddah, langsung dia i. Bukan kita membaca i. Enggak, ini salah. Ya, dia tidak ada awalannya, tidak ada mukaddimahnya, tidak ada ya apa pembukaannya sehingga apa langsung terucapkan sehingga yang dimana ketika misalnya kita tahan nih sehingga apa suaranya akan tampak lebih jelas. Kita kembali pada modulnya. Rabbaka yang dimana dia membaca dengan mubalaghah. Ya, jadi mubalaghah di sini ya ada dua. Yang dimana dia seperti ya takalluf atau berlebihan, ya berlebihan menahan, ya. Yang kedua dia sebagai atau berlebihan menekan. Menekan. Tuyib. Jadi berlebihan menahan dan berlebihan dalam menekan. Ya. Jadi contoh misalnya dia berlebihan dalam menahan. Rabbaka ini sama seperti yang sukun. Bukankah kemarin kita bahas bahwasanya huruf yang tasydid dan huruf yang sukun itu sama-sama saja keadaannya? Karena hakikatnya huruf yang tasydid itu sama saja huruf yang sukun. Sehingga ketika misalnya kita menahan terlebih atau ya lebih lama misalnya, maka dia akan menyebabkan kalimat tersebut akan terpisah, ya atau akan bertambah dari segi ya hurufnya. Dan yang kedua, kalau misalnya kita takalluf ya dalam ya syiddah dalam sebuah huruf yang bertasydid ya maka dia ya contoh misalnya berlebihan menekan ya contoh misalnya rabbaka ya seakan-akan ini banyak beritelan tidak seperti itu ya tidak seperti itu ya jadi jangan sampai kita membaca dengan seakan-akan seperti kita berlebihan dalam zamannya dan yang kedua kita berlebihan dalam segi menekannya. Baik, sebentar kami izin dulu. Baik. Kita lanjutkan di poin yang kedua. Ya, jadi ya kuncinya pada saat mengucapkan huruf yang tasydid ya kita mengucapkan dengan ya tawassut saja. Bagaimana seperti yang tawassut itu? Yang seperti ini. Rabbaka rabbaka as-samaa as-samaa bukan as-samaa ya. Kebanyakan orang ini kita sampaikan ya bahwasanya ketika dia mendapatkan huruf yang bertasydid
Contoh misalnya ar-rajim, ya. Ini misalnya di isti'adzah. Ya, ar-rajim. Mereka kebanyakan menekan pada huruf yang tasydidnya atau afwan huruf yang berharakatnya. Contoh misalnya ar-rajim, rajim, rajim. Ini maka kurang tepat. Ya, sebagaimana yang ya kita lihat kalau misalnya daripada sesi talaqinya Syekh apa? Ya, talaqinya daripada Syekh Abdullah Jalallah yang dimana di situ ya para tulab yang dimana dia membacakan suratul Fatihah ya. Jadi membaca Ar-Rahmanir Rahim, harusnya ditekan. Ya, maka seperti ini ya kurang tepat. Begitu juga misalnya di istiadah dimanakan pada Ar-Rajim, pada ro-nya. Padahal yang ditekan itu pada tasydidnya saja. Jadi Ar-Rajim, Ar-Rajim, bukan Ar-Rajim, bukan di ro-nya, maka termasuk kesalahan. Ya. Begitu juga yang di Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini bukan ya sebuah bacaan yang sahih, ya. Maka jangan ditekan di awalnya, bukan Ar-Rahim, tapi Ar-Rahim, Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim seperti itu. Itu kesalahan yang sering terjadi sekali pada huruf yang bertasydid atau alif lam syamsiyah. Ya, baik. Di sini dikatakan bahwasanya waqad ya يظهر صوت الجيم عند المبالغة في شدة الياء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, kadang ya pada huruf ya-nya di sini dia tampak seperti suara huruf jim. Disebabkan kenapa? Karena dia mubalaghah fi syaddatil ya. Karena dia mubalaghah berlebihan di dalam huruf atau tasydid di huruf ya-nya. Contoh misalnya yang dimana kita membaca huruf ya yang bertasydid إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد, bukan إياك نعبد. Tidak seperti itu. Ya, jadi yang sampai pertama, ya kita membaca huruf ya di sini, ya jangan sampai suaranya terputus, ya terputus. Yang kedua, jangan sampai kita terlalu menekan. Ini biasanya ya terputus ini disebabkan karena terlalu menekan. Ustaz, ya terlalu menekan. Ya, Ustaz, bukankah di dalam kitab al-Musawwar disebutkan bahwasanya dia harus nabar? Naam. Ya, akan tetapi jangan sampai mubalaghah. Iya, 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 enggak. Ya, sehingga apa? Dia suaranya seperti huruf jim. Jim kalau kita misalnya lihat, ya jim, shin, dan juga apa huruf ya yang di mana ini semua dia satu makhraj. Sehingga kalau misalnya ya kalau misalnya terlalu menekan pada huruf jimnya disebabkan apa? Ya karena terlalu menekan pada makhrajnya sehingga ruang udaranya itu tertutup. Bukankah jim di sini dia syiddah, sya dan apa shin di sini dia sebagai rakhawah yang di mana dia ada celah rongga daripada makhraj tersebut. Ya sehingga apa? Kalau misalnya kita terlalu menekan daripada makhrajnya, maka dia seperti suaranya jim. Ya. Tapi kalau misalnya kita menekan ya dengan biasa saja, ya dengan lembut saja seperti sebagaimana shin dan ya, sya, ya, ya tidak seperti ja, ya kita agak ya menampakkan effort, ya menampakkan sedikit penekanan di dalam makhrajnya. Ya, maka kalau misalnya kita berlebih dalam menekannya, maka ya suaranya seperti suara huruf jim, ya. Jadi bukan iya, tapi iya, biasa saja. Iya. Contoh lagi misalnya pada pengucapan yubayyinu, yubayyinu, ini yang tepat. Ya, kebanyakan seseorang dia membaca yubayyinu, yubayyinu, ya menekan pada harakat kasrahnya, ya menekan pada harakat yang bertasydid yubayyinu, maka ini akan memisahkan kalimat, ya maka ini akan memisahkan kalimat. Biasa saja yubayyinu, yubayyinu, bukan yubayyinu, ya atau mubalaghah dalam menahannya yubayyinu. Nah, ini termasuk memisahkan kalimat, ya maka jangan sampai kita membaca seperti itu. Lalu dikatakan di sini ya yang di mana sema'na dengan yang waqad yadhharu as-saut, ya di sini dikatakan qala al-imam as-sakhawi, ya berkata Imam as-Sakhawi la tushriban hal jima in shaddattaha fatakuna ma'dudan min al-luhan. Ya, jangan kalian membaca huruf jim di sini atau jangan kalian membaca huruf ya hanya kepada ya kembali kepada huruf ya. Jangan kalian membaca huruf ya seakan-akan seperti huruf jim ketika misalnya dia bertasydid.
ya, fatakuna ma'dudan minal luhan, maka itu termasuk ya dari beberapa ya kesalahan-kesalahan. Ya, maka jangan sampai kita ya membaca huruf ya dengan seperti huruf jim. Taib. Dan ini semakna sebagaimana yang dikatakan qala al-Imamul Hamzah. Ya, sebentar. Ya, qala al-Imamul Hamzah. Ya, berkata Imamul Hamzah, "Wa ma zada an qira'ah." Walaysa bi qira'ah. Bahwasanya sesuatu yang di mana dia di atas qira'ah atau dalam kalimat yang lainnya ya wa ma fawqa ya an qira'ah walaysa bi qira'ah. Sesuatu yang di mana dia berlebihan dalam ya bacaan atau yang di mana dia ya di atas sebuah bacaan pada umumnya para masyayikh ya, maka falaysa biqira'ah, maka itu bukan sebuah bacaan. Bukankah ketika kita misalnya mendengar ya seseorang yang dimana dia membacanya dengan masya Allah tegang sekali, ya yang dimana membacanya dengan menekan sekali, ya maksudnya menekan hurufnya semua. Ya contoh misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La, ya jangan sampai terlalu mubalaghah. Kalau misalnya masih ya fi tariqat ta'allum, masih dalam tahap pembelajaran, maka silahkan, tidak masalah. Ya supaya apa? Untuk membiasakan. Adapun kalau misalnya kita menjadikan tilawah yang seperti ini sebagai tilawah yang menjadi sebuah ketetapan dalam diri kita, ya contoh misalnya kita menjadi imam, ya contoh misalnya para umat menjadi imam ya di kalangan para akhwat yang lainnya. Maka yang seperti ini ya ini memberatkan. Ya, memberatkan bagi umum para umat sekalian dan juga memberatkan daripada makmum yang mendengarkan di belakang atau yang di sampingnya para umat. Sehingga apa? Ini akan melelahkan, sebagaimana katakan kemarin bahwasanya Dr. Sofwan ya dikatakan bahwasanya ketika kita misalnya membaca atau ya mendengar tilawah seperti itu, kita ini seperti ingin meregangkan ya persendian kita, ya ingin tidak gerak-gerak sedikit. Mengapa? Karena lelah mendengarkannya. Ya, maka yang seperti ini ya dia tidak sampai atau tidak sampai ke dalam derajat tadabbur. Ya. Maka yang seperti ini kalau misalnya bisa dihindari. Ya, dihindari. Kenapa? Al-Qur'an diturunkan tujuan utamanya apa? Untuk tadabbur. Ya, sehingga apa? Kita tugasnya imam ya memperdengarkan jamaah, bukan memperdengarkan yang dimana takalluf kita. Ya, kita memperdengarkan tajwid kita dan juga yang utama memperdengarkan ya makna daripada ya apa yang kita bacakan. Banyak sekali ya imam yang dimana dia membaca ya ayat tentang apa bahasanya? Tentang ya neraka misalnya. Tapi mungkin ya dia membacanya dengan ya sesuatu ayat yang dimana dia menggembirakan. Ya, subhanallah. Maka banyak sekali kita temukan seperti ini. Apa maksud daripada ya apa bacaan tersebut? Ya, maka dia seperti mengandalkan pada maqamat. Maka maqamat termasuk perbuatan yang tercela. Ya. Jadi boleh kita membaca dengan ya apa ya mungkin orang mencocokkan seperti ini ros, ini jiharka sebagaimana yang dikatakan ya Syekh siapa uh, Abdurrahman As-Sudais. Ya, beliau ya mengatakan bahwasanya kami tidak tahu nih, ya. Kami tidak tahu atau kami tidak tahu yang namanya ros. Kami tidak maksudnya sengaja dan seperti itu dan tabi kita. Ya, kalau misalnya tabi'i ya tanpa kita pelajari yang di mana harus ini turun nih ayatnya, ini harus naik nanti, ini datar nanti tiba-tiba nanti naik lagi. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu, mubalaghah, berlebihan. Ya, sehingga apa? Seperti ghina, seperti sebuah lagu atau nyanyian. Ya, jadi jangan sampai kita mubalaghah. Maka sesuaikan makna ayat ya dengan apa yang kita bacakan. Ya, jangan sampai ya seperti yang Anda ceritakan tadi. Ya, jadi ya kesimpulan di iyyaka jangan sampai kita berlebihan pada huruf ya-nya sehingga apa? Dia menjadi ya suaranya huruf jim. Dan yang kedua, ya wa 'indal mubalaghati fi syaddatil wawi min qawlihi ta'ala, dan juga berlebihan pada sebuah huruf yang tasydid di huruf waw, ya awwalul mu'minin, ya fayansariful ma'na ila ta'wilin la ila al-awliyah, ya bahwasanya ya ketika misalnya dia membaca awwalul mu'minin. Kalau misalnya kita katakan bahwasanya awwalul mu'minin ya ilal awwaliyah, maksudnya awwaliyah ya, bukan awliyah, tapi ilal awwaliyah. Di sini ya awwaliyah yang dimana dia sesuatu yang dimana dia bersifat awalan, pertama. Ya, kalau misalnya kita katakan awwalul mu'minin ya orang yang pertama atau yang pertama beriman, ya, yang pertama beriman. Kalau misalnya kita lihat secara zahirnya dalam potongan ayat ini saja,
awwalul mu'minin, ya orang yang pertama kali beriman, ya. Maka kalau misalnya kita berlebihan dalam tasydidnya awwalul mu'minin, maka dia akan berubah menjadi maknanya takwil, awwala yu'awwilu ta'wilan. Apa itu awwala yu'awwilu ta'wilan? Yaitu dia menakwil, apa bahasanya, seperti eh, contoh misalnya ada ayat turun, ya ayat turun. Dia mentakwil, oh ini ayatnya seperti ini nih, ya. Oh ini ayatnya seperti ini, tanpa ada hujjah di dalamnya, tanpa ada ya apa dalil yang jelas di dalamnya. Dia seakan-akan seperti menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya sendiri, ya dengan pendapatnya sendiri. Maka yang seperti ini akan ya termasuk fatal, ya termasuk ya perkara yang fatal. Jadi kalau misalnya kita membaca dengan awwalul mu'minin, awwalul mu'minin, maka ini tepat. Ya, orang yang mukmin ya atau orang mukmin yang pertama kali beriman. Ya, contoh misalnya di mana dia awwalul mu'minin, maka dia seakan-akan seperti orang-orang mukmin yang mentakwil. Ya, orang-orang mukmin yang mentakwil, maka ini kurang tepat. Ya, maka tawassut saja. Ya, jangan sampai kita berlebihan dalam ya membacanya. Jadi awwalul mu'minin, awwalul mu'minin, awwalul mu'minin. Dan juga kebanyakan seseorang dia membaca dengan yang memfokuskan tekanannya pada huruf lam, ya awwalul, ya awwalul, atau wawnya juga, ya sehingga akan memisahkan kalimat. Jadi awwalul ini yang dimana dia menekan pada hurufnya lamnya, awwalul mu'minin, maka yang seperti ini dia akan memisahkan kalimat. Jadi awwa, ya, dan juga lil mu'minin, ya lil mu'minin. Jadi awwa Allah alam maknanya apa, lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Maka yang seperti ini atau lul mu'minin, ya maka yang seperti ini akan berubah maknanya, ya. Akan tetapi Ustaz, apakah benar-benar berubah Ustaz, apakah termasuk ke dalam nun jadi Ustaz? Tayyib. Ya kami sampaikan bahwasanya yang di dalam pembahasan ya mungkin kita telah sampaikan di awal-awalnya bahwasanya husnul ada, ya yang di mana berkaitan dengan intonasi, nabar atau yang lainnya, dia tidak sampai ke dalam perubahan makna, akan tetapi min babil ihsan saja, yang di mana bab untuk kita menjadikan Al-Quran tersebut ya lebih indah lagi. Ya Al-Quran sudah indah, kita tambah lagi, kita ya hiasi lagi dengan suara kita. Ya maka ya min babil ihsan. Adapun kalau misalnya ada yang membaca awwalul mu'min, maka kami sampaikan ya tepat antum baca, sudah benar. Akan tetapi kita bukannya ya ingin misalnya membeli sesuatu, bukankah kita mencari sesuatu yang terbaik? Ya contoh misalnya ada apel yang dimana harganya 5.000, tapi dia sudah mungkin keriput-keriput kulitnya. Ada yang di mana dia apel harganya 5.000 juga, tapi masih kencang, maka kita pasti mengambil yang kencang. Mengapa? Karena sesuatu yang terbaik. Ya. Dan juga ketika kita bisa membaca Al-Quran, yang di mana dengan ya penekanan yang tepat, dengan wazan yang tepat, maka apa? Yang pertama kita akan menyamai, ya kita akan sama dengan lahjahnya, dengan hijaknya orang Arab, ya dengan hijaknya orang Arab, hijaan orang-orang Arab. Mereka tidak akan ya membaca dengan misalnya mengatakan awalul mu'minin kazalika, kazalika. Ini termasuk ya sesuatu yang goib daripada ya orang-orang Arab tersendiri. Jadi mereka tidak mengucapkan yang seperti itu, zanika, tapi zanika, bukan zanika. Ya, jadi yang seperti ini yang kita mau kembalikan. Ya, kita mau kembali membaca Al-Quran sebagaimana hijaknya, ya sebagaimana ejaannya orang Arab. Ya supaya apa? Kita mendapatkan zauq ya daripada ya apa yang kita bacakan. Bukankah contoh misalnya banyak sekali ya contoh misalnya bahasa Arab santri yang dimana dia membaca atau berbicara bahasa Arab, ya dia seakan-akan seperti masih ada logat-logat ya daerahnya, ya masih ada logat-logat daerahnya. Maka kira-kira kita yang dimana ya mungkin terbiasa mendengarkan perkataan orang Arab itu indah sekali ya dari segi pengucapan mereka, dari segi suaranya mereka, dari segi hijaknya, ejaan mereka itu indah sekali kita ya dengarkan. Coba kita langsung beralih kepada ya orang Indonesia yang dimana dia berbahasa Arab tetapi masih ada medoknya, masih ada lajah daerahnya. Maka mungkin kita akan paham akan yang disampaikan. Akan tetapi kelezatan untuk senantiasa mendengarkan apa yang dia sampaikan itu kurang. Ya, kelezatannya. Ya, maka inilah yang kita mau kembalikan zauqnya ya daripada
ya bacaan orang-orang Arab, ya. Dan juga kita kembali bahwasanya awwalul mu'minin, ya ketika menekan di situ, nah kami sampaikan tidak sampai ke dalam ya derajat yang dimana sampai lahul jali, ya akan tetapi ya seperti kami katakan, bukankah kita mengambil sesuatu ingin yang terbaik, ya. Dan juga kami sampaikan lagi bahwasanya ketika kita membaca dengan adab, maka kita sama saja membaca dengan menjaga dhabt, menjaga rosam, ya daripada sebuah tulisan Al-Quran, ya membaca tulisan Al-Quran, ya jadi ya seperti itu. Nah, jadi membaca awwalul mu'minin, bukan awwalul mu'minin, bukan juga awwalul mu'minin, ya tidak kita membaca dengan seperti itu. Dan juga contoh misalnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, bukan dengan iyyaka na'budu, atau membaca dengan iyyaka na'budu, ini tidak ada tasydidnya, maka yang seperti ini akan berubah menjadi ya sebuah kesalahan yang fatal, ya seperti itu. Nah, sudah selesai satu bab, kita beralih ke bab yang berikutnya, ya. Bab yang kedua yang kita bahas di muhadarah ya hari ini, ma yutanabbahu li tashdidihi, apa saja yang menjadi sebuah peringatan atau perhatian dalam sebuah tasydidnya. Lalu dikatakan di sini bahwasanya haqiq syaddata ya min namil nazi wan nazina. Di sini Anda mau sampaikan faidah yang mungkin ya untuk yang mungkin ya membaca atau telah mempelajari adat sebelumnya. Ya, ini Anda mau jelaskan di sini. Ya. Jadi haqiq syaddah ya min lamil lazi wan nazina zanaha dan tuhmila. Di sini sebentar, ada yang coret-coret ini. Baik. Ya, jadi haqiq syaddata min lamin nazi wan nazina. Baik, kami sampaikan yang ini, yang spasi di sini, dia bukan sebagai penanda bahwasanya dia habis maknanya atau sempurna makna bait yang ini. Yang haqiq syaddata min lamin nazi, bukan. Akan tetapi ya ini daruratus syair, yang dimana dia untuk ya kesempurnaan syairnya saja. Karena banyak sekali kalau misalnya kita membaca syair, ya dia membaca atau dia menggunakan kaidah yang dimana tidak sesuai dengan kaidah nahwu saraf. Ya maka yang seperti tidak masalah, daruratu syair. Ya, baik. Anda sampaikan yang spasi di sini bukan berarti tanda allazi atau hakiki syaddah sampai allazi itu satu makna. Sehingga tidak ada kaitannya wallazina zalaha lan tuhmila. Tidak. Ya, ini satu kaitan. Bahkan kalau misalnya kita katakan, ya, ini hakiki syaddata min damin nazi wan nazina. Ini baru satu makna. Ya, ini baru satu makna. Kami terjemahkan, ya, hakiki syaddah. Maka jelaskan tasydidnya min damin nazi wan nazina. Ya, pada huruf lam di kalimat allazi dan allazina. Ya, allazi dan allazina. Jadi an-nazina, lamnya juga tempatkan. Ya mungkin ada di dalam ya, yang lain, mungkin ya para guru kita yang di mana dia hanya menekan pada huruf zalnya pada an-nazina, maka tidak masalah. Tapi tetap kami berhujjah kepada ya yang ini, bahwasanya ya kami mengambil yang di mana an-nazina, dia tetap menekan pada huruf lamnya. Karena ini satu makna. Hakiki syaddata min lamin nazi wan nazina. Apa kaidahnya? Ini ada wawul ataf di sini, yang di mana dia satu kesamaan daripada al-lazi. Oh, berarti dia satu paket. Tegakkan ya atau ya tampakkan tasydid pada huruf lam al-lazi dan al-lazina. Nah, jelas. Jadi an-nazina itu. Ya, dan juga zanaha dan tuhmila. Ya, jangan sampai kalian tidak memperdulikan huruf zalnya. Ya, jadi kami sampaikan bahwasanya ismul mausul andazi, andazani, ya lalu andatani, andati, semuanya itu yang pertama dia ditekan pada huruf lam dan zalnya. Adapun kalau misalnya andati dikiaskan saja berarti di huruf taknya. Ya, di huruf taknya. Tayyib. Dan khusus untuk allazina di sini dia ya ziyadatul zal. Ya, dia bertambah ya tekanannya. Ya, bertambah jelas di huruf zalnya.
Contoh misalnya an-nazina, an-nazina, maka lebih tampak dibanding yang di mana an-nazi. Kalau al-lazina, an-nazina lebih tampak di situ. Ya, Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Maksudnya antum tahu dari mana? Baik, kita dengarkan saja yang pertama dari tilawah para masyayikh. Ya, tilawah para masyayikh. Dan juga an-nazi. Ya, orang-orang Arab itu seperti itu. Apakah mereka hanya menekan pada huruf zalnya saja? An-nazi. La, tapi dia mengatakan dengan an-nazi. An-nazi. Ya, lam dan zalnya. Sehingga apa? Kita kembali kepada hijaknya orang Arab. Ya, mungkin yang mungkin apa bahasanya yang ya semoga para ummahat sekalian ya yang di mana Allah berikan rezeki atau misalnya anak-anak sekaliannya untuk apa anak-anak para umat sekalian bisa ya sekolah misalnya di Saudi sehingga apa bisa mendengarkan lahjahnya langsung sehingga apa kita akan paham akan pentingnya kembali kepada ya lajah atau hijaknya ya lahjah atau hijaknya orang Arab yang fasih seperti itu ya nah jadi an-nazi wan-nazina tekankan pada huruf lam dan zalnya ya begitu juga allati lam dan ya, huruf ta'nya adapun di wazan wan-nazina huruf zalnya dia lebih tampak dibandingkan yang lima yang lainnya ya jadi isim mausul ada enam jadi ya an-nazi an-nazani an-nazina an-nati allatani ya an-nati ya an-nazi an-nazani an-nati an-natani an-nati ya khusus yang di mana dia an-nazina bertambah ya penekanannya di huruf ya-nya ya bertambah penekanannya di huruf ya-nya afwan di huruf zalnya jadi huruf zalnya ya jadi itu kesimpulan daripada yang pertama واشدد اللام عند اتصلت يا بضمير أو أتت منفصلة ya maka tasydidkanlah tampakkanlah huruf lam pada kalimat la'alla jika dia bersambung dengan sebuah dhamir ya au atat munfasilah atau yang di mana dia datang dalam keadaan terpisah dengan dhamir yaun iyyaka shdudan ta'ti huda au yabin ma'anal iya fil mas'alah. Baik, di sini ini bait yang baru yang di mana tidak akan kita temukan di manzumah yang revisi pertama, apa yang kedua dan juga kitab yang pertama. Ya, ini hanya ada di yang ketiga. Jadi yaun ya, yaun iyyaka ya ushdudan ta'ti huda au yabin ma'anal iya fil mas'alah. Jadi pada saat pengucapan iyyaka kita jelaskan huruf tasydidnya. Ya, kita jelaskan huruf tasydidnya supaya apa? Dia ya maknanya sesuai ya dia maknanya sesuai. Bukankah ketika kita misalnya membaca huruf iyyaka na'budu maka maknanya akan menjadi fatal ya hanya kepadamu ya hanya kepadamu kami menyembah atau ya hanya kepada sinar matahari kalau tidak salah itu. Ya sehingga apa? Ini menjadi sebuah fatal ya maknanya kesalahan yang fatal dari segi maknanya. Maka jelaskan tasydidnya jangan sampai ya ta'assuf bermudah-mudahan jadi iyyaka jangan sampai mubalaghah ya iyyaka ya iyyaka la tawassul saja iyyaka iyyaka na'budu biasa saja ya lalu au takun fil fi'li wa fanaha fi ittizanil fi'li ay ta'ila jadi dan juga sampai kita membaca pada saat sebuah fi'il contoh misalnya bashir ya sampaikanlah kabar gembira makanya seperti ini ya dia tidak sesuai dengan wazannya jadi seakan-akan bashir ya yang di mana ya bashir di sini ya yang di mana dia tergabung sehingga akan menjadi terpisah bash dan shir ya jadi seperti itu jangan sampai kita membaca dengan keadaan yang seperti itu nah ini di sini ada penjelasannya ya ما يتنبه لتشديده هذا الباب عكس الباب الذي قبله bahwasanya ini bab yang di mana dia berbicara tentang kebalikan daripada bab yang sebelumnya. Bab sebelumnya itu berkaitan yang di mana kita harus berhati-hati ya, harus berhati-hati dalam mentasydidkan sebuah huruf. Sedangkan bab yang ini
kita harus tampakkan tasydidnya ini. Ya, kita harus tampakkan tasydidnya. Dikatakan di sini bahwasanya fahadza babun tuhmalu syaddatul kilmatihi atau kalimatihi min qibali ba'dil qurra. Bahwasanya ini tasydid yang di mana sering ya daripada ya sebagian ya qurra atau pembaca Al-Qur'an mereka tidak memperdulikannya. Mereka seperti aju tak aju. Ya, wadzalika fin nahwu. Ya, dan contohnya misalnya andazi ya, dan juga ya andazina ya. Di sini dikatakan bahwasanya fin nahwu lamul ladzi wa lamun ladzina fala budda min tahqiq asyaddati huna. Ya, maka hendaklah kita menekankan, menampakkan yang gimana kita menjelaskan tasydidnya. Jadi andazi, andazani, lam ya pada andazi dan lam pada annazina. Wala tansa tahqiq kasratiz zal, dan jangan sampai kita melupakan ya, jangan sampai kita tidak ya memperdulikan juga pada ya huruf huruf zalnya, huruf kasrahnya. Ya, jadi tetap kita tegakkan zalnya. Ya, andazina, tegakkan semua di huruf zalnya semua itu. Contoh misalnya andati, di ta'nya dikiaskan saja. Ya. Lalu dikatakan wa kadzalika ya al-lam min kalimah, dan begitu juga pada huruf lam di kalimat la'alla sawa'un atat munfasilah. Ya, sama saja yang dimana ketika misalnya dalam keadaan terpisah dengan sebuah dhamir. Ya, كما في هذا المثال لعنا في سورة الأحزاب يا أحزاب يا الآية الثالثة آية 63 يا أو كانت متصلة بالضمير ya أو كانت متصلة بالضمير atau yang di mana dia dalam keadaan bersambung dengan sebuah dhamir كما في النحو لعنكم لعندنا لعنده فلا بد من تحقيق شدتها بغير المبالغة. Ya, maka hendaklah kita membaca tasydidnya, ya menjelaskan tasydidnya tanpa ada kita berlebihan. Jadi untuk di kalimat la'an, ya, untuk di kalimat la'al ini la'annakum kita ambil dua contoh, ya. La'alla dalam keadaan yang di mana dia contoh misalnya dia tidak bersambung dengan sebuah dhamir, ya, bersambung dengan sebuah atau tidak bersambung dengan sebuah dhamir, contoh misalnya la'alla, maka di sini dikatakan ya jelaskanlah, nabarkanlah pada huruf lam yang ininya, yang tasydidnya. Jadi kalau misalnya kita lihat daripada ya kaidah yang menjadi dasar daripada sebuah bacaan kita, bahwasanya la tanbur ya akhir al-kalimah, ya, atau la tanbur harfa fi akhir al-kalimah, ya, jangan kalian membaca atau menekankan pada sebuah huruf yang dimana huruf tersebut berada di akhirul kalimah, sehingga apa? Dia akan menjadi sebuah awal daripada kalimat yang kedua. Ya, jadi hati-hati. Maka ya, kami mensiasati di sini bahwasanya kita menekan juga pada huruf lam, ya, yang awal. Jadi yang awal ya itu lebih tampak dibandingkan huruf lam yang tasydidnya. Ya, jadi la'annallaha, la'annallaha. Lam yang tasydid kita tekankan juga, tetapi jangan sampai ya dia berlebihan atau dia sama dengan setara yang awal ini, lam yang awal. Jadi lam yang awal lebih tinggi. La'annallaha, supaya apa? Tidak seperti yang Anda sampaikan tadi bahwasanya menjadi akhirul kalimah, ya, sehingga ketika kita menekan pada la'annallaha maka dia seakan-akan nallaha, la-nya masih di kalimat Allah. Adapun kalau misalnya la'annakum, maka yang seperti ini tidak masalah, kita hanya menekan pada huruf lamnya. Ya, menekan pada huruf lamnya. Mengapa? Karena dia bukan akhir daripada sebuah kalimat tersebut. La'annakum, ini salah kalau kafnya. Ya, benar di lamnya. La'annakum, lakum, la'annakum, la'annana. Ini juga huruf lamnya. La'annana, la'annahu, di huruf lamnya juga. Ya. Dan juga dikatakan fala budda min tahqiq syaddatiha bi ghairi mubalaghah. Ya, ini sudah kami sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya ini sudah kita masuk di pembahasan yang dimana kita harus menabarkan. Ya, harus menabarkan. Jadi pertama isim mausul dan juga kalimat yang kedua la'alla. Ya, ya entah dia misalnya bersambung dengan dhamir ataupun tidak, sudah kami jelaskan barusan. Iya.
Bait yang berikutnya, ma yutanabbahu li tasydidi. Ya, apa lagi yang di mana dia atau sesuatu yang di mana dia berkaitan atau kita harus memberikan perhatian ya atau peringatan di dalam ya tasydidnya. Di sini hanya baitnya saja ya kami jelaskan. Au atat min ba'di waslin falaha fi infisali ya kilmatain al-mas'alah. Wa aminha hala waqfin kayfaha bayyanu atau bayyinu في حالتيها قلقلة أكمل الجنة في الوقف كما هي في الوصل وخل العجلة وإذا شددت حرفا واقفا ضاعف الوصف الذي قدر له. Jadi di sini ya Anda langsung jelaskan semuanya bahwasanya ketika misalnya kita membaca huruf tasydid dalam keadaan waqaf, maka tampakkan huruf tasydidnya. Ya, tampakkan huruf tasydidnya. Mengapa? Karena hakikat daripada huruf yang bertasydid itu dia dua huruf. Contoh misalnya mustamil. Ya, mustamiru. Makanya seperti ini, ya mustamiru. Ketika misalnya dalam keadaan waqaf atau wasal, maka kita membacanya dengan ya dengan tebal. Ya, membacanya dengan tebal, mustamir atau mustamiru, mustamiru. Ya. Adapun kalau misalnya dalam keadaan yang dimana dia apa dalam keadaan waqaf, maka jelaskan ya jelaskan di huruf yang sebelumnya. Jadi mustamir, mustamir, mustamir. Ya, jelaskan mimnya, tekankan mimnya. Bukankah kita telah membaca kemarin di dalam surah apa Al-Lahab ya, yang dimana kita membaca tabbat yada abi lahabi wa tab. Tekankan taknya. Mengapa? Karena ada kol-kolah. Ini sesuai dengan yang ini. Ya, bait yang kedua. Wa binha hala waqfin kaifiha bayyinu fi halatayhi al-qalqalah. Ya. Jadi jelaskan di situ kol-kolahnya bahwasanya itu kol-kolah yang tasydid lebih tampakkan ya. Jadi wa tab wa tab wa tab tekankan taknya. Ya, bukan tekan pada wawnya. Wa tab wa tab. Seakan-akan mbaknya ini kol-kolahnya ini bukan yang tasydid. Ya, maka dia sama seperti masad. Ini yang dimana dia ya tidak tasydid, maka dia agak kurang sedikit ya tekanannya. Masad, masad ya seperti itu. Nah, lalu akmil al-gunnata ya fil waqfi kama hiya fil wasli wa khalil al-ijala. Maka sempurnakanlah gunnah pada saat keadaan waqaf. Ya, sempurnakanlah gunnah dalam keadaan waqaf yang dimana dia sama dalam keadaan wasal juga harus kita sempurnakan. Ya, contoh misalnya kita membaca amma ya amma ya ini dalam keadaan wasalnya amma, maka kalau misalnya dalam keadaan wakafnya contoh misalnya ya walajan ya maka sempurnakan wanajan. Kalau dalam keadaan wasal wanajan. Kalau misalnya dalam keadaan wakaf wanajan harus ada gunahnya ya. Jadi jangan sampai kita membaca tanpa ada gunanya wanajan ya. Lalu dikatakan di sini bahwasanya wa idza shaddatta ya harfa waqifan dha'ifil wasfal allazi qudira. Maka ketika misalnya kalian mentasydidkan sebuah huruf yang di mana dalam keadaan waqaf ya, yang di mana seperti contoh misalnya mustamil ya dha'ifil wasfal allazi qudira. Maka ya kita akan mendapatkan atau kita akan ya membaca sesuai yang di mana dia cara membacanya. Yaitu apa? Dengan kita menekan pada huruf mim supaya apa? Menampakkan dha'ifil wasfa ya, untuk menampakkan bahwasanya huruf ra ini dia double ya. Huruf ra ini dia double. Kalau misalnya kita membaca mustamil, 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 maka kita tidak masuk di dalam kaidah ini dhaifil wasfa, maka ra-nya dia tidak ya tidak tampak seperti double atau tasydid. Maka mustamil, mustamil, tekankan mimnya supaya apa tampak bahwasanya itu huruf ra-nya dia tasydid. Tayyib itu. Kita masuk di babul af'al. Insyaallah ini bab yang Ana sangat-sangat senang sekali, banyak sekali faidah di dalamnya. Ya, banyak sekali faidah ya yang di dalamnya. Di sini ya, ini sudah masuk kita di ya mawadhi'in nabar. Ya insyaallah di pertemuan berikutnya baru kita membahas tentang nabar lagi. Ya,
Di sini bahwasanya nabrul af'alin ala awwaliha wa ala akhirah muttasila. Jadi dasar daripada seluruh kalimat, mau dia isim, mau dia fi'il, maka dia menekannya di awalnya. Ya, dia menekannya di awalnya. Contoh misalnya kita lihat ya di khalaqa, ya, ja'ala. Maka kita membaca khalaqa, ja'ala, rafa'a, ya. Tekan semua di awalnya, ya. Dan ini sesuai dengan hijanya orang Arab. Mereka orang Arab tidak membaca ja'ala, ja'ala, ya, ja'ala. Contoh lagi misalnya kita ya yang kami sering di Saudi di sini, ya kita memanggil teman kita, ya kita katakan ya Muhammad ta'al, ta'al. Kita menekan pada huruf tanya, ta'al, ya Muhammad sini, ya. Tidak kita membaca ya Muhammad ta'al, ta'al. Ini seperti ini, kita akan seperti apa ya? Apa bahasa seperti heran. Ini seperti orang Arab, tapi dia tidak seperti lahjanya orang Arab. Ya, jadi ta'al, ta'al, huruf awalnya kita tekan. Ya, maka kita sesuaikan dengan hijanya orang Arab. Ya, ya orang Arab tidak membaca ta'al, ta'al di ainnya, lah, tapi ta'al di huruf ta'nya. Ya, sama di khalaqa, ja'ala, rafa'a, di awalnya semua. Ya, itu asalnya. Wa ala akhiriha muttasila. Dan ketika misalnya dia bersambung dengan sebuah dhamir, maka dari awal berpindah kepada ya huruf dhamirnya atau sebelum dhamirnya. Ya, lalu ka khalaqakum akmilan fathata inda lamin satahunnul muskilah. Ya, di sini ya baitnya yang dimana ka khalaqakum akmilan fathata inda lam. Yang dimasukkan lam di sini dia lamul fi'il bukan lamul kalimah. Kalau lamul kalimah yang ini khalaqa, afan, khalaqa, khalaqakum, khalaqakum, itu lamul kalimah. Kalau misalnya lamul fi'il yang seperti ini wazannya kita tuangkan. Contoh misalnya fa'ala. Lamul fi'il berarti yang di ujung ini. Jadi khalaqakum, khalaqakum. Karena banyak sekali seseorang dia membaca dan ikhtilas di kalimat tersebut. Khalaqakum, khalaqakum, khalaqakum. Sehingga apa? Qafnya tidak tampak atau lamul fi'ilnya tidak tampak, maka tampakkan khalaqakum, ja'alakum. Nanti kita akan bahas di syarahnya. Ya. Lalu ya'izul qauma wa ma syabahahu waffihi kasrata 'ainin ta'dila. Untuk kalimat yang ya'idu, ya, atau nanti akan kita jelaskan saja di situ. Bahwasanya kita harus yang membaca menekankan pada huruf ainnya. Waffihi kasrata 'ainin ta'dila. Ya, untuk ya kita jelaskan kasrah di kalimat ya'idu, ya'idu misalnya, ya'idu, ya'idu, yang jelaskan. Nanti kita akan ya jelaskan di dalam syarahnya. Di sini dikatakan bahwasanya akmilan fathata. Akmilan fathata di sini ya Anda mengambil penjelasan daripada apa? Fiil apa daripada manzumah yang pertama, yang cetakan pertama. Ya, yang di mana cetakan pertama dia memakai fi'il mudhari', bukan khalaqakum. Ya, tapi yakhluqu, ya yakhluqakum, yakhluqakum. Ya. Jadi itu berkaitan dengan fi'il mudhari'. Dikatakan di sini akmilal fathata ala i'tibaril madhi min al-fi'l yakhluqu. Ya, bahwasanya sempurnakan fathah yang di mana dia dalam maksudnya dia memakai apa dengan fi'il madhi yang tadi itu. Ya, yang di mana dia memakai fi'il mudhari dengan maksud bahwasanya yang dimasukkan fi'il madhinya, ya, yang di mana yang dimasukkan itu fi'il madhinya. Jadi yakhluqu itu yang diungkapkan tapi tujuannya itu sebenarnya fi'il madhinya, ya. Fal muradu huwa khalaqa. Jadi yang dimasukkan di dalam yakhluqu yaitu khalaqa fi'il madhinya. Wa babuhu nahwu, dan yang selainnya contoh ja'ala, fa'ala, rafa'a, ya. Maka yang ini ya kita tekankan di awalnya semua seperti yang katakan khalaqa, ja'ala, fa'ala, rafa'a, tekankan semua di awalnya. Fa innal ikhtilas yakuna fil lam hadhil af'al. Bahwasanya banyak sekali ya di dalam ya seseorang dia membaca, dia banyak sekali membaca dengan ikhtilas di dalam huruf lam pada fi'il tersebut. Ya, lamul fi'il ya, bukan lamul kalimah. Kalau lamul kalimah yang contoh misalnya khalaqa lamnya, tapi lamul fi'il
ya di huruf ya lam fi'ilnya itu fa'ala wazannya. Ini di huruf lamnya. Khassatan 'inda ittisal bil dhamir, yang dimana dia secara khusus banyak sekali ikhtilas ketika dia bersambung dengan sebuah dhamir. Contoh misalnya khalaqakum, rafa'ahu, ya, kita membaca dengan menekan pada huruf qafnya. Jadi ketika misalnya dia masuk di dalamnya sebuah dhamir, maka berpindah dari awal khalaqa kepada huruf yang terakhir di dalam fi'il tersebut atau yang sebelum dhamir. Jadi khalaqakum, rafa'ahu, fa'alakum, ja'alakum, lakum, rafa'akum, akum, fa'alakum, lakum, khalaqakum, qakum, ya di qafnya, ya. Jadi ini membahas tentang fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi ya dia penekanannya di awal, dan apabila misalnya dia bersama dengan dhamir maka terletak pada huruf yang sebelum terakhirnya atau huruf yang sebelum dhamirnya. Jadi atau huruf terakhir di dalam fi'il tersebut. Ya, jadi fa'alakum, fa'alakum, fa'alakum di huruf lamnya. Ya. Ini yang dimana dia membahas tentang fi'il madhi. Yang dimana dia membahas tentang fi'il madhi. Baik. Ya. Sebentar. Ayo. Ayo. Lalu ya'idul qauma wa masyabaha wa fi kasrata ain ta'alilah, ainin ta'alilah. Jadi untuk kalimat yang di mana ya kita lihat ini. Kalau misalnya kan kita sudah pernah mempelajari ya bahasa Arab yang di mana wazannya fa'ala, contoh misalnya. Fa'ala. Fa'ala ya terbagi menjadi 3 bagian. Ada yaf'alu, ada yaf'ulu, ada yang di mana dia yaf'ilu. Tidak kelihatan ya, kita di sini saja. Yaf'ilu. Maka yang dimasukkan di sini yaitu di yang yaf'ilunya. Ketika misalnya kita mendapatkan wazan yaf'ilu, lalu dia fi'il misal. Ya, lalu dia fi'il misal. Contoh misalnya ya wada'a, ya yadhi'u. Asalnya yadhi'u, tapi dalam bentuk jadinya yadhi'u. Mengapa? Karena ada huruf tenggorokan. Jadi ain atau lam fi'ilnya sehingga dijadikan fathah. Jadi contoh misalnya wasala, yasilu, ya yasilu, ya maka yang seperti ini kita jelaskan kasrahnya yasilu, yasilu, sama di ya'idu, ya'idu, kasrahnya kita jelaskan ya'idu. Jadi kalau misalnya ya'idu kita tekankan ya-nya, ya, dan juga kasrah di huruf ainnya. Ya'idu, ya'idu. Mengapa? Karena kita menaikkan pada huruf ainnya bukan karena dia ada kaidahnya secara khusus, akan tetapi banyak sekali seseorang yang dimana dia membaca ya'idu, ya, atau ya'idu, dia tidak membaca dengan jelas daripada huruf ain tersebut, ya. Jadi apa? Kita tampakkan dan memberikan namanya ya'idu, 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 ya dan ainnya. Kalau misalnya dia bersambung dengan sebuah dhamir, contoh misalnya ya'idukum, tambahkan kum di sini, ya. Maka sama seperti fi'il madhi tadi, dari awal ini kita hapus, berpindah kepada huruf yang sebelum dhamir. Huruf ainnya tetap kita tekankan, ya'idukum, 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 bukan ya'idukum, ya'idukum, ya'idukum. Maka ini gharib di kalangan i'rab. Jadi ya'idukum, ain dan dalnya, ya'idukum, ya'izukum, ya'idukum, seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Ya, itu yang dimana berkaitan dengan wazan yaf'ilu yang misal. Jadi ini satu kesatuan ya. Yang dimana dia wazannya yaf'ilu dan dia merupakan fi'il misal. Yang dimana ketika dia fi'il mudhari'nya, ya dia ada huruf illah di awal. Contoh misalnya wasala, ya wa'ada, kan ada wawnya. Mengapa dia hilang kasarnya di ya apa fi'il mudhari bukan ya'idu? Karena dia berhadapan dengan di antara dua musuhnya. Ya waw dia identik dengan dhammah. Sedangkan sebelum waw itu fathah, setelah waw itu dia kasrah. Jadi seakan-akan dia berada di antara dua musuhnya sehingga dia dihilangkan. Ya karena kalah 2 lawan 1. Jadi dihilangkan wawnya
Jadi ya'idu bukan yau'idu tapi ya'idu, ya. Ya'idu seperti itu. Jadi fi'il misal yang dimana dia mudhari wazan yaf'ilu maka tekankan juga di huruf ainnya. Ya'idukum, ya'idu, ya'idukum seperti itu. Ya, silahkan para umat kalau misalnya ada pertanyaan ditabung dulu, ya ditabung dulu, dicatat semua. Nanti ada sesi kita ya sampai kita jawab. Nah, baik. Ya, di sini dikatakan man yazid kasrata bashri, ya bashir falaqad khataba al-unsa ma'a anna al-qawla lah. Barang siapa yang di mana dia menambahkan ya kadaran daripada kasrah di kalimat bashir, ya falaqad ya khataba al-unsa ma'a anna al-qawla lah. Ya maka dia telah menjadikan ya huruf tersebut atau kalimat tersebut menjadi khatab ya atau ya mukhatabah atau menjadi ya orang yang dimana ditujukan untuk perempuan. Ya, contoh misalnya basyiril mu'minin. Basyiril mu'minin, sampaikanlah kabar gembira ya Muhammad Rasulullah SAW. Ya, atau sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya sampaikanlah kabar gembira. Nah, ini hitabnya kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dia laki-laki. Kalau bisa kita menekan basyirin lazina, menekan pada huruf ra-nya, basyiril lazina, maka dia seakan-akan khataban unsa, maka dia seakan-akan dia khitabnya atau khitabnya perempuan. Bisa saja Aisyah, ya bisa saja ya Fatimah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita katakan sampaikanlah kabar gembira ya Fatimah atau ya Aisyah. Tapi asalnya indah. Ini khitabnya laki-laki ya Rasulullah SAW. Baik. Fanburil ba bibashir pada awalnya bashir, maka ya di sini kaidah daripada fil madhi yaitu sama seperti kaidah fil mudhari, afan fil amr, nanti kita akan sampaikan di sesi. Innahu darbukal asnam fasluk subula. Ya maka tampakkanlah di ba-nya di kalimat bashir ya. Walladzi syabaha bashir falahu mislu ya falahu mislu bashir fa'qilan mas'ala. Wadbit asyaddata la ta'abas biha waffiha talqa jamalan wasila. Ya, jadi di sini kita berikan ya kadar daripada tasydidnya di huruf basyil supaya apa? Di sini dia tampak jamalnya atau keindahannya. Ya, bukankah ketika misalnya kita membaca basyir ya keindahannya tidak tampak. Maka tampakkan dengan kita memberikan kadarnya dengan sesuai. Jadi basyil basyil basyir, jangan takluf bermudah-mudahan, dan juga takalluf, ya, jangan sampai dia berlebihan. Jadi itu. Nah, lalu kita lihat syarahnya 3 halaman lagi, ya. Fa'innal ghaliba 'ala an-nasi an yukhatibu bi basyir al-unsa. Ya, bahasanya banyak sekali orang ketika dia membaca basyir dengan dia menekan pada huruf ra-nya sehingga apa? Dia menjadi khitab perempuan. Jadi basyiril lazina la, yang dikatakan di sini bainama al-mukhatab ya 'ala al-haqiqati fi hadzal ayat al-karimah wa ghairiha ya mimma jaa minha bil amr bil bisyarah fi sa'il al-Qur'an al-Karim ya huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut atau di ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya, bahwasanya ini perintah untuk menyampaikan ya sebuah kabar gembira, yang dimana kabar gembira kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ya, huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya khitabnya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa inna ma tawallada hadzal ma'na al-khati. Ya, yang dimana ketika kita membaca basyiril lazina, maka dia akan menyebabkan maknanya ya dia salah. Li'anna al-qari'a yurakkizu ala kasratil ra. Ya. Li'anna al-qari'a yurakkizu ala kasratil ra. Bahwasanya disebabkan karena qari di sini dia fokus pada kasrah pada huruf ra-nya saja. Fayushbi'ha, atau kemudian dia memanjangkan ya basyiril ladzina. Ini kesalahan yang kedua. Yang pertama dia menekan pada huruf ra, ya. Yang kedua dia isbahkan. Ya, sehingga kalau misalnya dia menekan pada ya huruf awal daripada huruf ra juga atau huruf terakhir daripada sebuah kalimat, maka dia akan menjawabkan kalimat tersebut terpisah. Jadi basyiril lazina dibasyiril lazina. Itu salah. Ya, kurang tepat. Maka kita perhatikan dhabatnya. Ya. Wasami'u lin nutqis salim. Ya, maka pengucapan yang benar ya nabru awal fi'li.
bahwasanya nabarnya itu terletak pada awal fiilnya di ba-nya. Basyiril ladzina, basyirin ladzina, ya, basyirin ladzina, ya, ba-nya bukan basyiril ladzina, lah, bukan di ra-nya, ya, bukan di akhirnya. Ai yaitu ibraz harakati awal fi'il bitarkizi 'alaiha. Yaitu dengan kita menampakkan harakat ya yang pertama dalam sebuah fi'il dan kita fokus di dalamnya. Fatan ya ya fatan dhabitu harakatullah wa yazulul iskal, yang dimana huruf ra-nya juga menjadi ya memiliki dhabat disiplin, dan juga hilanglah iskal yang dimana ya terjadi perubahan makna di dalamnya. Ya wahya qaidatul fi'il basyir ya wababihi, dan ini merupakan kaidah yang dimana sesuai dengan fi'il ya amr dan wababihi, atau yang dimana dia semisal dengan fi'il amr yang di kalimat basyir. Ya, jadi seperti itu. Jadi basyir tekankan awalnya. Ya. Lalu dikatakan bahwasanya sabiqul af'ali. Ya. Sabiqul af'ali la ta'aba bih wallazi yalhaqu fatta'siru lah. والمران قبل الضمير فاعل حالة الفصل جميع الأمثلة وكذا إن وصلت كافا فخل نبرها حيث أتت منفصلة والمران إن وصلت في غيره نونها حيث أتت متصلة. Ya, أنا langsung bacakan secara cepat. ميزان الكلمة في مثل هذه المواضع ونظائرها لا يتأثر. Bahwasanya ini sesuai dengan bait yang pertama ini, bahwasanya segala sesuatu yang dimana di dalam sebuah fi'il, ya, mereka itu tidak terpengaruh dengan huruf-huruf yang sebelumnya. Jadi bukan, contoh misalnya wa yaqulu, yaqulu itu sebagai fi'ilnya. Adapun yang sebelumnya huruf al-ma'na itu wawnya. Ya, makanya seperti ini, ya kita tidak menekan pada wawnya. Wa yaqulu, lah, tapi di huruf fi'ilnya juga. Jadi dia tidak terpengaruh dan apa-apa yang sebelumnya. Jadi wa yaqulu, bukan wa yaqulu, ya. Atau contoh misalnya sayaqulu, la, bukan di sinnya, tapi sayaqulu, bukan sayaqulu, karena sin di sini dia bukan huruf mabna, bukan huruf bangunan asli daripada yaqulu, maka kita tidak terpengaruh ya dari segi apa-apa yang mendahulunya. Wan muran qabla dhamir fa'il halat al-fasli jamil amsila, maka nabarkanlah ya seluruh dhamir pada, dan nabarkanlah huruf yang sebab dhamir. Ya, contoh misalnya yang dimana ya yaqtuluna, dhamirnya mana? Waw. Maka nabarkanlah huruf yang sebelum wawnya, lamnya. Yaqtuluna, di huruf lamnya, ya, di huruf lamnya kita tekankan, ya. Lalu wakadza in wusilat kafan fakhudh nabra haitsu atat munfasila wan muran in wusilat fi ghairihi nunaha haitsu atat muttasila. Kita sampaikan wa huna qaidatun muhimmah, dan ini merupakan kaidah yang penting. Wahya ya anna nutqal kalimati la yata'assar bima yasbiquhu min al-huruf, atau ya yasbiquhu min al-huruf, yang dimana sebuah kalimat atau fi'il dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Walakinnahu yata'assar bima yalhiquhu minha, atau yalhaquhu minha, bahwasanya dia sebuah fi'il ini akan terpengaruh dengan apa-apa yang setelahnya. Nah, nanti kita akan sampaikan kaidahnya. Wa huwa ma yu'abiru 'inda al-fadilah Syekh Ibrahim Al-Akhdar, dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim, itu handasatul kalimah, yaitu apa? Susunan kalimat. Ya, susunan kalimat. Lalu mizanul kalimati fi misli hadhihi al-mawadi' wa nazairiha, bahwasanya timbangan dalam sebuah kalimat yang seperti ini atau yang dicontohkan seperti ini atau yang semisal dengannya la yata'assar, ya, bahwasanya dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Wa yazillu sautuhu, ya, wa yazillu saut nafsahu biduni sawabik wa ma'aha, bima'na anna an-nabra ma yazalu ala awal fi'il wa huwa al-ya' huna, bahwasanya nabr itu ya ketika misalnya ada pendahulunya sin atau fa, ada sin misalnya di sini, maka dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Bukan fa sayaquluna, la, bukan di fa, bukan di sin, tapi di ya-nya.
fasayaku, afwan, bukan ya-nya, di lamnya. Fasayakununa, ya, di huruf wawnya, afwan, bukan di huruf ya-nya. Di huruf wawnya atau di huruf yang sebelum dhamirnya. Jadi fasayakununa, luna, kalau misalnya jamak. Tapi kalau misalnya seperti ini sayakunu, maka bukan di sinnya tapi di huruf ya-nya. Apa? Sayakunu, sayakunu, seperti itu. Jadi kita bacakan dulu. فمثلا كلمة يكون جاءت في بعض مواضعها من القرآن الكريم مسبوقة ببعض الحروف. Ya, kita dapati bahwa di kalimat yakulu, kita sering dapati bahwasanya di dalam Al-Quran Al-Karim dia didahului dengan beberapa huruf. Wa dzalika fi nahwi qoulihi ta'ala fa sayakunu, sayakunu, bahwasanya fa di sini dia tidak ya terpengaruh atau tidak mempengaruhi fi'il setelahnya, begitu yasin. Jadi tetap ya nabar pada awalnya, sayakunu ya-nya. Kalau misalnya fa sayakununa di huruf lamnya, bukan di ya, nanti kita akan bahas. Ya, tayyib. Ya, ini kesimpulan daripada bab fi'il ini. Ya, khulasatul af'al. Ya, ringkasan dari babul af'al. Dan insyaallah akan lebih akan lebih ya melebar lagi di ya khulasah yang Anda buat di akhir sesi, insyaallah akan Anda kirimkan. Ya, itu lebih lengkap lagi di situ. Ya, di sini hanya ya penjelasan singkat saja. Baik. Di sini dikatakan unburul fi'la al-madhi awwalah. Ya, nabarkanlah fi'il madhi itu di awalnya. Ya, wala yata'assar bima qablahu wala ba'dahu. Atau kita cukup dudukan dulu di sini. Ya, nubru fi'il al-madhi awwalahu wala yata'assar bima qablahu. Bahwasanya fi'il madhi ini kita tekankan pada awalnya. Ya, tekankan pada awalnya. Ya, wala yata'assar bima qablahu. Bahwasanya dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Jadi contoh misalnya ya wa fa'ala misalnya, atau wa ja'ala bainakum rahmah misalnya, wa ja'ala, maka tetap ada jimnya, wa ja'ala, bukan wa ja'ala, maka ini gharib ya di kalangan orang Arab. Jadi bukan wa ja'ala tapi wa ja'ala di jimnya. Ya, jadi dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Lalu setelahnya di sini dikatakan wala ba'da, bahwasanya juga dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang setelahnya, tapi ada istisna di dalamnya, illa tasada, ya, illa tasada 'alaiha atau 'alaihi dhamir nasab, kecuali ya dia bersambung di dalamnya ya dhamir nasab. Jadi contoh misalnya dia bersambung dengan dhamir rafa, contoh misalnya khalaqu, ya khalaqu, mereka maksudnya jamak, ini dhamir rafa, atau kita katakan fa'il, khalaqu, maka tetap ada kha-nya, khalaqu, bukan pada kunya, khalaqu. Ini gharib di kalangan orang Arab. Ya, gharib di kalangan orang Arab. Adapun kalau misalnya yang di mana domirin nasab, ya maksudnya apa, dia sebagai fi'il apa, sebagai ya apa, maf'ulun bih, khalaqakum, maka bukan pada kha-nya lagi, tapi pada qafnya, khalaqakum. Ya, jadi apa? Allah menciptakan kalian. Ya, kita ini kumnya sebagai dhamirin nasab, sebagai maf'ulun bih. Maka tekankan pada huruf yang sebelum dhamirin nasab ketika dia fi'il madhi. Kalau misalnya dia sebagai dhamir rafa', dhamir yang di mana dia dhammah atau fa'il, maka tidak ditekankan. Jadi bukan khalaq, bukan khalaqu, tapi di awalnya khalaqu. Ya, begitu kalau misalnya dia bersambung dengan dhamir nasab, maka berpindah ke dari awal ke akhirnya, di khalaqakum, seperti itu. Nah, yang kedua, al-fi'lul mudhari' la yata'assar bima qablah. Ya, bahwasanya fi'il mudhari ini asalnya juga dia sama seperti fi'il madhi, dia ditekankan di awalnya. Ya, lalu kita bahas kodenya, al-fi'lul mudhari' la yata'assar bima qablah. Bahwasanya fi'il mudhari itu dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Ya, dengan apa-apa yang sebelumnya. Jadi sayakunu, ya-nya tetap, bukan di sinnya. Sayakunu di ya-nya, bukan sayakunu, bukan di sa-nya. Ya. Lalu dikatakan ya wa yata'assar bima ba'dah, bahwasanya dia terpengaruhi dengan apa-apa yang setelahnya. Ya, ini beda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi dia hanya
ya terpengaruh dengan fiil atau dhamir nasab. Adapun yang di mana dia sebagai fiil mudhari, dia terpengaruh dengan dhamir rafa, ya, dan juga dia terpengaruh dengan dhamir nasab. Jadi asalnya nih yaktubu. Yaktubu. Maka di awalnya yaktubu, yaktubu, yaktubu. Ketika misalnya bersambung waw dan nun di sini, ya, maka berpindah dari awal kepada huruf yang sebelum dhamirnya. Jadi yaktubuna, yaktubuna. Kesalahan yang sering ya terjadi pada qari, dia menekan pada huruf ta-nya. Yaktubuna, yaktubuna. Ini kesalahan yang sangat ya sering terjadi. Maka ketika kita misalnya mempelajari ada yang benar, maka dia menekan pada huruf yang sebelum dhamirnya. Kita simak saja tilawah para masyayikh sekalian yang dimana memang menekan mereka di situ yaktubuna bukan yaktubuna. Ini termasuk perkara yang gharib, ya. Lalu yaj'alakum, yaj'alakum di huruf lamnya, yaj'alakum asalnya ketika dia tidak bersambung dengan sebuah dhamir, ya, maka dia di ya-nya. Akan tetapi dia bersambung dengan dhamir, ya, maka dia di huruf lamnya berpindah dari awal ke huruf yang terakhirnya. Jadi yaj'alukum atau yaj'alakum ini fathah. Yaj'alakum, yaj'alakum. Jadi huruf lamnya itu. Lalu ya unzur al-fi'l al-amr awwalah wa la yata'assar bima qablah wa la ba'dah illa ittasal alaihi ya dhamir nasab. Ya illa ittasal alaihi dhamirun nasab. Ya, jadi ini sama seperti ya fi'il madhi. Nabarkan pada awalnya, dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya, ya, dan juga dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang setelahnya kecuali bersambung dengan dhamirin ya nasab. Contoh misalnya dia tidak bersambung dulu. Contoh misalnya wa basyil ba'nya. Wa basyil, ya, wa basyil. Kalau misalnya dia bersambung dengan dhamirin nasab. Contoh misalnya basyiru, ya, basyiruhunna, afwan, basyiruhunna, basyiruhunna, ya, basyiruhunna, ya, basyiruhunna atau basyiruhunna, ya, maksudnya cumbulah mereka, ya, cumbulah istri-istri kalian, ya, basyiruhunna, runya kita tekankan, basyiruhunna. Mengapa? Karena dia bersambung dengan dhamir ya nasab atau kana, teruskan, ya, basyiru kunna. Jadi di sini kunna sebagai dhamir dan nasab, ya, waw di sini sebagai dhamir rafa, ya, maka asalnya di sini kita menekan pada huruf ya ba-nya basyir, basyir, akan tetapi dia bersama dengan dhamir nasab maka tekankan pada huruf ya ra-nya, ya, bukan disebabkan karena dia fi'il dhamir rafa'nya, la, karena di sini dhamir rafa'nya dia sebagai huruf yang sukun, maka tidak mungkin kita menekan pada huruf yang sukun, ya, maka ya kita mundurkan kepada huruf yang berharakat. Jadi di huruf ra-nya kita tekan, jadi basyiruhunna, 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 seperti itu. Lalu yang keempat di sini haqqil kasrata 'inda al-wazn al-fi'l, ya, 'inda al-wazn al-fi'l al-mudhari' al-misal bi wazni yaf'ilu. Jadi jelaskanlah kasrah pada wazan fi'il mudhari yang misal biwazni yaf'ilu, dengan wazan yang yaf'ilu. Jadi ya'idukum, jelaskan ainnya, jelaskan dalnya. Ya'idukum, ya'idukum. Kalau misalnya ternyata tidak ada kumnya di sini, maka ya-nya saja ya'idu, 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 ya'idu. Baik, ya. Itu ringkasan daripada pertemuan hari ini insyaallah. Baik, ya Ustaz. Kenapa yang kita pelajari husnul ada ini hanya nabar saja? Baik, ya kami tidak mengatakan seperti itu dan juga kami mengingkari itu. Ya bahwasanya ya kita mempelajari husnul ada bukan tentang bab yang dimana berkaitan dengan mawadhi yang nabarnya saja. Akan tetapi ya mungkin kalau antunna ya ketika misalnya masuk di dalam kelas maka antunna akan dapati bahwasanya yang kita pelajari bukan itu saja. Ya, tapi banyak hal yang lain yang kita pelajari. Maka ya penting para umat sekalian ketika misalnya selesai daripada ya daurah kita, maka silahkan masuk di kelas talaqi.
ya, atau sebagai mustami misalnya, sehingga apa, yaitu membantah ya perspektif yang seperti itu, ya. Jadi bukan kita hanya membahas nabar saja, ya, tapi kita membahas intonasi yang lain, kapan kita meninggikan, kapan kita merendahkan. Kita juga membahas tentang bagaimana kita, ya, posisi yang di mana, ya, kita menjelaskan sebuah kalimat, menjelaskan tafsirnya, sehingga dengan tafsirnya, dengan maknanya yang seperti ini, kita akan menekankan seperti yang sesuai dengan maknanya, sehingga apa, maknanya lebih tampak, ya, seperti itu. Nah, baik, silahkan Saudara Meta, apa selanjutnya? Nah, Ustadz, Baik, mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, teman-teman, tafadhol. silahkan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ini Uti Mary Juliati. Silakan Uti, dibuka mikrofonnya. Nah, Ustazah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. semoga Allah memberi keberkahan kepada Ustadz. Allahumma amin. Ustadz mau bertanya, tadi kan Ustadz menjelaskan tentang tasydid ya di huruf ya dengan waw ya Ustadz ya. Yang anak ingin tanyakan, bagaimana kalau penekanan di di lin Ustadz, khususnya di di matlin. Nah, misalnya di surat Quraisy. Nah, itu penekanannya di mana? Khawatir kalau terlalu cepat, misalnya di ila fi Quraisy. Nah, ro-nya itu ikhtilas gitu, atau terlalu lama jadinya isbak isbak di dianya. Nah, itu yang anak pernah dengar. Itu gimana penekannya Ustadz? Ayo, tuh ya. Ya, jadi fokus di kalimat Al-Quraisy ya. Iya, misalnya di situ kan itu banyak banget matlin Ustadz. Ayo, sebentar, kami tuliskan di sini supaya yang lain ada gambaran. Al-Quraisy. Ya, di ila fi, di i, tidak ada alif lamnya ya, sebentar. Halo. Bentar. Ya, Quraisy. Ya, di sini ini dalam keadaan wasal atau bagaimana? Misalnya dalam keadaan ini Ustadz wakaf. Kalau wasol kan dia kita berarti lembut ya Ustadz ya. Karena kan Ayo. masuknya sifatnya. Kalau dalam keadaan wakaf itu khawatir huruf sebelum ya sukun atau waw sukun misalnya gitu ya Ustadz ya, itu ikhtilas kalau kita nggak sempurna. Nah, yang Anda mau Ayo, tanyakan nah. itu gimana caranya Ayo. penekanannya. Ayo. Jadi kita fokusnya di kalimat yang ininya ya. Nah, Quraisynya. misalnya. Ayo. Jadi ya cara kita menekan pada huruf yang seperti ini, kita bukan menekan pada huruf ra-nya. Quraisy, Quraisy, ya di huruf ra-nya, la. Ya, bukan di huruf ra-nya. Mengapa? Ketika misalnya kita menekankan pada huruf yang awal nih, huruf yang awal yang ternyata dia sukun, ya, huruf yang awal yang setelahnya dia sukun, maka rentan sekali, terutama yang lin ya, terutama yang lin. Ya, rentan sekali di sini huruf ra-nya dia ikhtilas, ya, ikhtilas. Ya, sering sekali huruf ra-nya ikhtilas. Dan juga kita kembali, Ustaz, berarti penekanannya bukan di huruf ra, Ustaz. Nah, bukan di huruf ra, tapi di huruf awalul kalimah, di awal kalimatnya. Jadi di ina fi Quraisy, di qafnya, ya. Sehingga apa? Seluruh isim ini dikatakan oleh Syekh Abdul Nasir, ada di dalam manzumah yang terbaru, ya, seluruh isim itu dia ditekankan di awalnya. Ingat, isim yang kalau misalnya anggaplah yang di mana dia tidak beralif lam. Kita berbicara dengan Quraisy. Maka di awalnya Quraisy, Quraisy, ya. Dengan huruf ra tetap kita fathahkan, ya. Dengan huruf ra tetap kita sempurnakan, fathahkan. Contoh misalnya alaihim, ya, kebanyakan juga ya tidak hanya dalam keadaan wakaf saja. Ya, contoh misalnya shiratal ladzina an'amta alaihim, laihim, laihim, sehingga apa? Orangnya tidak sempurna disebabkan karena ikhtilas. Alaihim, laihim, laihim, tapi alaihim,
khaufnya kan terpisah tuh. Ya kalau misalnya ya min, ya sudah pasti kita menekan pada minnya. Mengapa? Karena di harful jar. Min khauf. Ya di kha-nya. Khauf, khauf, min khauf di kha-nya. Ya, Oh, di kha-nya. oh, jadi Seperti itu. kalau misalnya kalau min khauf kan langsung langsung terus kemudian kan huruf waw sukun. Aywa. Berarti dia Nah, dia kok-nya ya Ustadz ya. Kalau tadi kan aywa. Quraisy Tetap di awal. sebelumnya Intinya ada tetap di huruf. awal. Oh, nah Aywa. Ustadz. Aywa. Nah, Ustadz. Jadi intinya dia tetap di awal. Kalau misalnya dia langsung berhadapan dengan ini tetap di awal juga. Ya, min khauf seperti itu. Intinya di awal. Oh, Nah, nah Ustadz. Nah, Ustadz. Syukran Ustadz atas Afwan. penjelasan. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Baik, silahkan. Ya, ada lagi Ustadz di kolom chat. Izin bertanya, apa perbedaan dhamir rofa dan dhamir nasab, Ustadz? Syukran. Ini perbedaan dhamir rafa yang seperti ini lagi-lagi kami sampaikan bahwasanya berkaitan dengan ya bahasa Arab. Kita contohkan misalnya dhamir rafa. Contoh misalnya fa'alu. Ya, fa'alu. Ya. Ini wawunya dia sebagai dhamir rafa. Maksudnya apa? Dhamir yang dhammah. Maksudnya apa, Ustaz? Yang dia sebagai fa'il, pelaku. Berarti kalau misalnya katakan fa'alu, ya wawunya fa'alu, ya maksudnya ada wawunya di sini. Maka dia maknanya mereka melakukan. Berarti mereka ini sebagai pelaku yang melakukan sesuatu, atau misalnya khadaku. Ya, khadaku. Ya, khadaku misalnya. Maka maknanya mereka menciptakan. Mereka menciptakan. Siapa yang menciptakan? Mereka. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ini dhamir rafa itu dia sebagai fa'il kebanyakan, sebagai fa'il, pelaku. Kalau misalnya kita pelajaran nahwu kita tahu ini pasti. Ya, fa'il, pelaku. Jadi contoh lagi misalnya ja'alu atau afwan ja'alu ada dhamir rafa'nya. Ya. Contoh misalnya maknanya mereka menjadikan. Ya, berarti mereka yang menjadikan sesuatu itu. Ya. Jadi mereka sebagai posisi fa'il, pelaku. Sedangkan dhamirun nasab, ya. Contoh misalnya dia sebagai maf'ul bi. Contoh misalnya fa'alukum. Atau afwan khalaqakum. Ya, ya contoh misalnya fa'alukum saja. Fa'alukum. Di sini terkumpul dua dhamir. Yang pertama dhamir rafa, yang kedua kumnya di sini dia sebagai dhamir ya apa? Nasab. Ya. Baik, nasab di sini dia sebagai maf'ul bih, sebagai objek yang dia lakukan. Sedangkan rafa di sini dia sebagai pelaku, sebagai orang yang melakukan. Jadi contoh misalnya fa'alu, mereka melakukan. Kum, ya, mereka ya melakukan ya apa sesuatu kepadamu misalnya, meskipun ini tidak tepat kalimatnya. Contoh misalnya ja'alukum atau khalaqukum misalnya. Ya. Ya, mereka menciptakan kalian. Siapa yang diciptakan? Ya, kalian. Siapa yang menciptakan? Mereka. Ya, kunya sebagai ya sebagai fa'il, sebagai ya dhamir ya dhammah atau dhamir rafa. Ya, sebagai fa'il. Sedangkan kum di sini dia sebagai dhamir nasab, sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Jadi khalaqukum ya nabarkan pada huruf kunya, bukan karena disebabkan karena dia dhamir rafa'nya, enggak. Karena dia bersambung dengan kumnya. Jadi khalaqukum, bukan di awal lagi, bukan khalaqukum, tapi khalaqukum bersambung dengan dhamirin nasab. Dhamir itu apa? Dia seperti kata ganti orang. Nasab itu apa? Yang dimana dia fathah. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu nasab diartikan dengan fathah, rafa diartikan dengan dhammah, ya jar ya diartikan dengan atau khafat, ya jar atau khafat dia diartikan dengan kasrah, sakin atau apa sukun diartikan dengan jazm, ya. Jadi ada istilah nahwu di situ. Jadi kalau misalnya bersama dengan dhamir rafa ya fil madhi dan juga fil amr dia tidak terpengaruh. Akan tapi kalau misalnya bersama dengan dhamir nasab
maka dia terpengaruh wazannya. Dari awal berpindah kepada huruf yang sebelum dhamir nasabnya, dia khalaqakum, bukan khalaqakum, bukan di kha-nya, seperti itu. Ada lagi? Bisa dipahami? Jadi ini sangat ada kaitannya erat dengan kaidah nahwu. Silahkan. Ya. Ustaz. Ustaz, Ayo. insya Allah dapat dipahami Ustaz. Ayo. Satu lagi pertanyaannya Ustaz. Ayo. Ya. Ini Mbak Nim, ada yang bertanya di RSN ini. Yang mana? Yang di teks dulu Ustaz, yang terlebih dahulu di teks. Ayo, coba. Fiil yang bersambung dengan dhamir jama muannas tekan di mana Ustaz? Contohnya Baik. basyaruhunna, ya. Basyiruhunna. Fiil yang bersambung dengan dhamir muannas. Ya. Iya, begitu soalnya umum. Ustaz. Iya, na'am Ustaz, seperti itu. Ayo, baik. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan dari apa pertanyaannya seperti masih mengembang. Maksudnya dhamir muannas yang mana nih? Dhamir muannas dia yang sebagai apa? Fa'il atau yang dimana dia sebagai ya bukan fa'il, ayo sebagai basyiruhunna. Basyiruhunna. Ya, cumbulah mereka misalnya. Basyiruhunna. Maka tekan sama seperti di khalaqukum. Ya. Jadi ini dhamir nasabnya, waw ini dhamir rafa'nya sebagai fa'ilnya. Ya. Jadi kita nabarkan pada huruf yang sebelum dhamir nasabnya. Oh, huruf waw Ustaz. Huruf wawnya di sini sukun. Tidak bisa kita tekankan. Oh, berarti kita pindahkan ke huruf yang berharokat yang sebelumnya lagi. Berarti di huruf ro-nya. Jadi basyiruhunna di huruf ro-nya. Seperti itu. Insyaallah mudah difahami. Baik, ada lagi? Ya, Yang terakhir satu coba lagi ya Mbak Ustaz, Rina. ini dari Ukti Rina nih. Silakan Ukti. Ustaz, Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaannya Ustaz, kalau dhamir yang dua orang, huma, yang mana itu? yang Huma. berarti kita dua huma Ustaz, huma. Huma, bagaimana? Kalau dia ditekannya berarti misal apa ya contohnya dalam Quran? Contoh apa kira-kira? Oke. Ini Ustaz. Wastabaqal bab. Itu Ayo, wastabaqal bab. Ayo. Wastabaqal bab. Tib. Ya, wastabaqal bab. Ya, di sini kalau misalnya kita melihat daripada manzumah, ya, dia tetap menekan pada huruf ta-nya. Ya, menekan pada huruf ta-nya. Akan tetapi di dalam yang seperti misalnya di dalam kitabnya Syekh Aiman, ya kita musawwar dia dianjurkan untuk menekan pada huruf qaf-nya. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya dia itu ya ada alif tasniyahnya, menunjukkan dua orang. Wastabaqal bab, istabaqal bab. Jadi wastabaqal bab,
wastabaqul bab, wastabaqul bab. Ya, untuk ini ya, maka yang di mana ada nasnya langsung, ya, ada nasnya langsung, dan juga contoh misalnya di dalam surah apa, suratul tahrim, apa kira-kira ayatnya itu, yang di mana dia jamak di ayat keempat kalau tidak. Ayat apa, bagaimana? Yang zakos syajarah. Nasnya mulah apa ringkasan atau ya nasnya di dalam ya kita bermusyawarah, maka jelaskan, tekankan qafnya juga, wastabaqul bab, zaqos syajarah, untuk menunjukkan bahwasanya dia dhamir tasniyah. Adapun kalau misalnya kita merujuk kepada manzumah, maka tetap di zalnya juga, ya, ini huruf ta-nya, wastabaqul bab. Akan tetapi ya al-jam'u bainal khilaf aula, bahwasanya dia menggabungkan daripada sebuah perbedaan yang tadi ini, maka itu lebih ya baik, ya, lebih baik. Jadi kalau misalnya nih ya di za yang dimana dia dari manzumah, qaf yang dimana dia dari ya kita musawwarah, maka tekankan keduanya, za syajarah, za syajarah. Begitu juga yang di wastabaqul bab, wastabaqul bab, ya, kita mengumpulkan yang perbedaan tadi. Ya. Adapun Ustaz, bagaimana yang lainnya Ustaz? Yang di dalam yang di lainnya, kalimat-kalimat yang lainnya misalnya, maka tidak. Ya, yang ada hanya ada nasnya saja. Contoh misalnya zaqo, ya, fastabaqul, ya, di situ. Nah, jadi ya menggabungkan keduanya dengan menabarkan ta dan qafnya dan za dan qafnya juga. Zaqash syajarah wastabaqul bab. Seperti itu bisa dipahami? Ustaz. Satu lagi Ustaz, yang wala taqraba ba. Wala taqraba. Ya, apa wala bagaimana? Wala taqraba. Di sana itu alif tasniah juga nggak? Ustaz. Setelahnya ada alif lam. Nah, Ustaz. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati. Ya, jangan kalian ya berdua dekati pohon ini. Ya, ini kisahnya Nabi Adam, ya, yang dimana dikeluarkan daripada surga. Mengapa? Ya, mengapa? Wala taqraba. Ya, ini sebagai fi'il nahi. Ya, dia sebagai fi'il nahi. Jadi dia ditekankan di awalnya. Wala taqraba. Ya, afwan sebentar. Wala taqraba fi'il nahi. Afwan, ana yang salah menjelaskan. Baik. Sebentar kami hapus sedikit. Ayo. Nah, ya. Di sini anak kira ini sebagai fi'il amr. Nah. Baik. Jadi wala taqraba. Ya, di sini dia sebagai fi'il mudhari yang dimana asalnya nunnya ada nunnya di situ taqrabani. Ya, tapi dia dimahdzuf, nunnya dibuang karena ada lamun nahi. Ya. Wala. Maka yang seperti ini ya, ini akan kita dapatkan di faidah yang dimana dia faidah di sesi talaqi. Yang dimana ketika misalnya nunnya dia mahdzuf, ya, nunnya dia mahdzuf yang dimana asalnya fi'il mudhari, nunnya dia mahdzuf, maka yang pertama kita menekan pada huruf ba-nya. Mengapa Ustaz? Ya, karena yang pertama kita sesuai dengan nasnya bahwasanya ya fi'il mudhari ya ta'assar bima ba'da. Bahwasanya fi'il mudhari itu dia terpengaruh dengan apa-apa yang setelahnya dari kalangan dhamir rafa ataupun dhamir nasabnya, maka ba-nya kita tekankan.
Akan tetapi kita kembali ke dalam nahi tadi bahwasanya tidak ada penekanan di dalam akhirul kalimah. Ya, sehingga apa? Kalimatnya akan terpisah. Kalimatnya akan terpisah. Maka kita siasati di sini kita menekan pada huruf-hurufnya. Ya, banyak juga yang memisahkan kalimat menekan di akhir kalimat, maka kita tekankan juga huruf ainnya. Huruf lamnya tetap kita tekankan ya untuk menunjukkan bahwa ini dalalah ya daripada yang bersama dengan dhamir. Akan tetapi ainnya juga supaya ya kita mensiasati bahwasanya ainnya di sini untuk tidak memisah kalimat yang lumnya apa lunya. Jadi fa in lam taf'alu ya fa in lam taf'alu bukan taf'alu fa in lam taf'alu kurang tepat tapi n-nya juga fa in lam taf'alu seperti itu bisa dipahami. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Amin amin ya. Baik. Silahkan sudah gitu. Ya, baik. Alhamdulillah ya, sesi pertanyaan sudah terlalui ya. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke sesi talaki, tapi mungkin hanya 2 orang peserta saja ya, mengingat waktunya Ayo. Nah, yang cukup mepet. pendek. Silakan, silakan yang ingin bertalaki praktek dengan Ustadz. Ayo teman-teman. Dua orang tapi 3. Ayo. Nah, silahkan Umu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Hayakumullah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mulai ya, Ustaz. Amin, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayo, sedikit ditabbat yada. Ya, di sini jangan sampai ya kebanyakan seseorang ketika dia menggunakan atau bukan menggunakan ya membaca. Ketika membaca huruf ba-nya, dia masuk ke dalam hidung. Tambat. Sehingga dia seperti mim. Tambat. La. Tabbat. Tabbat. Bukan tambat. Coba diulang lagi, Umu. Tabbat. Tabbat Coba lagi. yada. Ya, Ustaz? Ayo, sudah mulai hilang sedikit. Coba lagi. Tabbat yada. Masuk lagi, Ustaz. Tabbat yada abilahabin wa tab. Ayo. Tapi ana mau ba-nya di sini tampakkan lagi kol-kolanya sedikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayo. Sedikit di yada abi lahabi. Ya, di sini sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin bahwasanya contoh misalnya auladakum dan awi awi. Auladakum
antara waw yang sukunnya ya dengan lam dia bersambung kalimatnya. Sedangkan au ya waw yang sukun dengan hamzah yang selanjutnya dia terpisah. Maka kita pisahkan juga dari segi kalimatnya. Jadi ya kalau misalnya bergabung ya bersambung seperti auladakum auladakum auladakum. Adapun yang dimana dia terpisah dari segi kalimatnya. Jadi au awi pisahkan juga au awi sama di yada abi lahabiu pisahkan. Jangan tabbat yada abi lahabiu itu bersambung. Pisahkan. Tabbat yada abi Fuan. Tabbat yada abi lahabiu. Ya, jadi pisahkan hamzahnya. Coba diulang umum. Lahabiu bukan di hanya tapi lamnya. Ya, lahab di sini kalau misalnya umum menekan pada lahabiu pada haknya misalnya. Maka umum mengatakan bahwasanya lamnya di sini di kalimat lahabi dia sebagai lamut taukid. Lahabiu lah. Tapi di sini sebagai lahab. Kalimat asli mabna lahab ya Abu Lahab. Jadi tabbat yada abi lahabiu di lamnya. Coba. Tabbat yada abila tabbat yada abi lahabin wa tab. أيوة ممتازة إن شاء الله ويل لكل ويل لكل همزة لمزة. أيوة di humaza di haknya awalul kalimah isim Anda bacakan ya wailul likulli humazatin lumazah humazatin lumazah yang salah humazatin lumazah di akhir kalimat coba Wailul likulli humazatin lumazah. Ayo diulang lagi Wailul likulli humazatin lumazah. أي ممتازة ما شاء الله خلاص الآية ما أغنى ما أغنى عنه ما أغنى عنه. طيب dipisahkan ya Anda bacakan dulu ya ما أغنى عنه ماله وما كسب عفوا bukan وما لا وما كسب ya di sini bukan sebagai nafi jadi ما أغنى pisahkan coba Nah, Ustaz. Ma aghna anhu maluhu wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, di kalimat anhunya ya. Di sini memang kita menekan pada huruf ainnya, tetapi jangan sampai dia keluar daripada batas minimalnya, apa batas
laki-laki Ummu? Ikut Ustadz. Tapi Oh, enggak ikut. enggak Jadi, sampai selesai karena di apa di Sulawesi sudah masuk jam 11. Masih ada Masya Allah. toliba yang belum. Sudah. Baik. Tapi jadi tolibat laki atau sebagai mustamiah saja? Jadi toliba talaki Ustadz. Masya Allah. Baik. Insya Allah kita akan Ya, insya Allah dapat hari Selasa insya Allah. Ayo, insya Allah kita akan bertemu lagi ya di sesi talaki, dan itu insya Allah sesi yang paling banyak faedahnya daripada daurah kita ini. Nah, syukran jazakallah khair. Semoga. Jazakallah khair. Baik Ustadz, Amin. satu lagi Ustadz. Ayo. Satu lagi Ustadz yang talaki ya, Ibu Hanifah Eka. Ibu Hanifah, silahkan dibuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Afan ini saya baru belajar. Waalaikumsalam. Tidak masalah. Ini tempatnya belajar. Nah, coba dibacakan sayasla narun zata lahab. Auzubillah. Sayasla naran dzata lahab. Ayo, ba'nya di sini ya karena dia qalqalah yang di mana dia qalqalah wusta, ya qalqalah yang pertengahan. Jangan sampai kita membaca seakan-akan surah zata lahab. Ini kalau misalnya b ini bukan huruf e. Jadi qalqalah itu pantulan yang disebabkan karena kuatnya huruf, bukan karena dia ya huruf e di situ. Bukan zata lahab b ini huruf e. Tapi sayasla naran zata lahab. Zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Bukan zata lahab. Ini huruf e. Coba. Sayasla naran dzata lahab. Bukan hab. Taib. Kalau misalnya kita lihat daripada madrasah ya al-Akhdhariyah, yang dimana dia lebih tampak ya qalqalahnya, yang lebih tampak penekanannya zata lahab, ya bukan zata lahab. Coba lahab saja dulu, lahab. Ayo. Jadi tuhu bukan tuhu, wamra'atuhu bukan wamra'atuhu. La. Coba. Wamra'atuhu. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Sempurnakan zaman gunnahnya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu Bukan hammalatal. wamra'atuhu. Hu-nya tidak perlu. Ya cukup kita jelaskan saja sebagaimana huruf ha di sini merupakan huruf hawaiyah, tapi jangan untuk kita memberikan tekanan lebih, itu tidak. Wamra'atuhu. Nah, biasa saja keluarkan dengan sebagaimana dia tabi'inya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Zaman tasydidnya umum hammalatal hatab. Ya saja. Saja. Wamra'atuhu hammalatal hatab.
Ya, hatab, la, sama seperti lahab, ya, hatab. Ya, dicepatkan saja, ya. Jadi di sini sudah kita bahas kemarin bahwasanya pembahasan qalqalah yang seperti ini dia dibaca dengan yang pertama dengan kita menguatkan hurufnya, ya, karena dia syiddah, karena seluruh qalqalah dia syiddah, dan yang kedua karena dia posisi afwan. Yang kedua kita mempercepatkan, yang mencepatkan, jangan sampai dia hatab, hatab, be, hatab, seakan-akan dia harokat fathah yang ditaklilkan. Contoh misalnya taklil as-sama'u, ya sedikit saja dia dibuka, taklil itu sedikit membuka. Jadi as-sama'u seakan-akan ada e-nya. Sama seperti umum membaca hatab, be, hatab. Ini seperti fathah yang ditaklil. Jadi dicepatkan hatab, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Aywa, hatab. Coba juga ditambahkan. Aywa, coba lagi sedikit hu-nya jangan sampai ya ditekankan, dan juga latal bukan hammalatal, la, hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Aywa, mumtazah, insyaallah. Dicepatkan. Hablum mim Bukan masad. habanun, ini jelas harokat anunya ini apa? Fathah yang taklilnya, fathah yang kecil. Ya habanun la. Ya fi jidiha habanun dicepatkan, habanun min masad, Hablum mim masad. habanun. Coba habanun. Hablum Aywa. Coba. fi jidiha hablum masad. Nah, bukan masad, masad, Masad. 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 Ya, masad. Masad. Kurang bisa Ustaz. Ustaz. Nah, coba. Fi jidiha hablum mim masad. Aywa, ana mau seperti itu. Coba sekali lagi, fokusnya di hablun. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum mim masad. Hilang lagi. Iya, hilang Ustaz. Saya ingat. Coba. Ya, ulang lagi. Ana bacakan dulu. Ya, fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum mim masad. Aywa, sekali lagi. Bisa. Fi jidiha hablum mim masad. Aywa, insyaallah mumtazah ya. Umum ikut sesi talaki atau tidak? Belum Ustaz, nggak dapat karena saya masih tolibah. Semoga nanti di kapan hari ya kita bisa bertemu lagi di sesi talaki ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, barakallah, jazakallah khair Ustaz. Ya, silahkan Umu. Saudara Mirta. Iya, nah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya Umat, sudah selesai sesi talaki. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz Miftahul Khair atas waktu ilmu dan kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Semoga Allah membalas semua yang telah Ustaz berikan kepada kami dengan kebaikan-kebaikan yang
berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi setiap waktu dan hari-hari Ustadz. Amin. Baik Umahat, selesai sudah pertemuan kelima kita. Insya Allah nanti kami share rekaman daurah kelima ya di grup untuk dimurojaah kembali rekamannya, dan bagi peserta yang berhalangan bisa melihat rekaman daurah. Jazakumullah khairan kepada Ummahat Fillah atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan di hari dan jam yang sama, pertemuan ke-6-nya insya Allah. Akhir kata, kami panitia yang bertugas, mohon maaf bila selama daurah berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Segala kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan kami, semoga Allah memaafkan kami. Mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Jazakumullah khairan. Ayo,